pencet tadi. Nah, jadi gitu. Ini teladannya ya. Ini teladan apa namanya? Kalau ini ceritanya aja yang panjang. Jadi ceritanya aja yang panjang di sini nilai P-nya 0,2, P tidak sama dengan 0,2 ya. Bahwa proporsi P adalah proporsi kematian karena kanker di antara pekerja di PLTN ya, karena ini kan pusat listrik tenaga nuklir kan gitu kan. Nah, ternyata dari 13 kematian yang ada di daerah itu, yang karena kanker itu hanya 4 gitu ya. Ceritanya begitu. Jadi dari 13 kematian yang karena kanker hanya 4. Padahal klaimnya itu 1/5 ini. Nah, permasalahannya ini kan 0,2 nih, ini 0,4 dibagi 13 itu 0,31. 0,31 ya. Nah, jadi apakah 0,31 itu lebih besar daripada 0,2? Ini kan matematik. Ini matematik ya. Nah, jadi kita harus uji dengan menggunakan tadi itu uji binomial ya, uji dari statistik binomial. Nah, caranya gimana? Nah, karena ingat ini lebih besar ya, ini tidak sama dengan, P tidak sama dengan. Nah, kalau yang seperti ini dicari 2 kali peluang minimumnya, nah gitu ya. Nah, di sini 4 kematian atau lebih di antara 13 disebabkan kanker ya. Jika peluang untuk memperoleh sebanyak 4 kematian atau lebih dari 13 kematian disebabkan oleh kanker itu adalah kurang dari 0,05. Ya. Sebaliknya kita terima apabila nilainya sama dengan atau lebih dari 0,05. Ya, kita lihat peluangnya. Bagaimana mengukur peluang? Nah nih, kita cari peluang, jumlah peluang 4 atau lebih. 4 atau lebih. Kan begini nih. Kombinasi K dari 13, ini peluang berhasilnya 0,2 ya. Peluang gagalnya 0,8 ya. Jadi ini adalah binomial ya. Tetapi harus kita jumlahkan, kalau K sama dengan 4, K sama dengan 5, K sama dengan sampai 13. Jumlah ini berapa kan gitu. Jumlah ini berapa? Baru dikalikan 2 karena pengujiannya 2 arah. Pengujiannya 2 arah ya. Nah, karena menghitung dari 4 sampai 13 itu banyak kali. 10 kali kan? Ini 10 kali perhitungan, 10 kali menghitung ini. Daripada begitu, kita cari komplemennya. Ya. Peluang X lebih besar atau sama dengan 4 itu sama dengan 1 dikurang peluang X lebih kecil dari 4. Karena lebih kecil dari 4 itu hanya 3, 2, 1, 0. Jadi di sini hanya 4 perhitungan. Ya, hanya 4 perhitungan. Kalau manual ngitungnya, kalau pakai komputer atau kalkulator ya terserah mau pakai ini sama aja. Tapi ini kalau manual kan ini lebih pendek ngitungnya. Gitu ya. Nah, jadi dihitunglah dari tabel binomial itu, ini pakai apa namanya PGRS ya. N-nya 13 nih, N-nya 13. Binomial N13, peluang sukses 0,2. Peluang sukses 0,2 gitu ya. Nah, ternyata ini kita peroleh bahwa nilai 0, ini dari 0 sampai 3 ini, dari 0 sampai 3 ini totalnya ini 0,7473. 0,7473 ini ya. Jadi 1 dikurang 0,7473 dikalikan 2 sama dengan 0,5054. Karena 0,5054 ini sedikit lebih besar daripada 0,5, ya kan? Kalau kita mau strict 0,5 ya, maka hipotesis 0 ini tidak ditolak karena lebih besar. Kan ditolak kalau lebih kecil. Ditolak kalau lebih kecil dari ini ya. Jadi hipotesis 0 tidak ditolak. Kenapa? Karena nilainya lebih besar dari
taraf nyata pengujian kalau kita gunakan 5%. Apalagi 1%, 5% aja ditolak. 5% aja tidak ditolak, apalagi 1% ya, gitu ya. Ya. Nah, ini contoh lain. Contoh lain. Nah, dalam prakteknya kalau kalian di kelas kan manual, kecuali praktikum, ya. Nah, contoh lain ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini katakanlah ini data berapa lama sebuah roti itu tahan. Belum sampai jamuran gitu ya, belum sampai jamuran dalam jam nih. Ini ketahanan roti sampai dia masih bisa dimakan gitu ya. Masih aman dimakan. Nah, si perusahaan itu mengklaim daya tahan rotiku itu 54 jam gitu. Daya tahannya 54 jam. Kalau diambil 8 roti dari perusahaan itu hasilnya seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa daya tahan rotinya itu masih juga 54 jam? Kalau lebih besar dari ini, lebih bagus kan gitu. Tapi kalau lebih kecil dari 54 ternyata lebih kecil dari ini, berarti kan kualitas rotinya menurun kan gitu. Nah, jadi kalau pakai SPSS ini, ya, data ini dimasukkan begini ya, datanya dimasukkan begini, pakai pilihan ujinya binomial. Kalau tadi kan ini kan kalau pakai dasar, pakai hitungan kalkulator sendiri gitu kan. Ini pakai SPSS itu ya. Nah, di sini karena tadi dikatakan apakah ini makanya di dalam SPSS ini istilahnya cut off point, titik potongnya. Kalau dikotomi ya, kalau data ini diurutkan gitu, terus ada titik potong 54, ada titik potong 54. Nah, kira-kira data ini lebih banyak di sebelah kanan atau lebih banyak di sebelah kiri? Kalau lebih banyak dari sebelah kanan, maka kualitas rotinya bagus, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat ini deskripsi statistiknya, kemudian ini ya, ini daya tahannya. Ini kalau ini deskriptif statistiknya, kalau deskriptif statistik itu setidaknya hanya memuat ini saja, ya. Rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan sebagainya. Nah, ini ternyata data tadi yang lebih kecil sama dengan 54 itu ada 3. Yang lebih besar ada 5, karena jumlahnya 8 ya. 8. Nah, di sini ternyata ya nilai peluangnya itu 0,727. Dua arah ya. Dua arah itu sama dengan 54 lawan tidak sama dengan 54 ya. Nah, ini nilainya lebih besar daripada 5%. Sehingga ya, hipotesis 0 itu tidak bisa ditolak. Artinya diterima. Artinya kita masih bisa katakan bahwa dengan data itu walaupun ada yang di bawah 54 tadi ya. Itu ya, dengan taraf nyata 5%, bahwa daya tahan roti itu masih dapat dikatakan 54 jam. Kan ada yang kurang tuh, ya kan? Enggak apa-apa. Yang kurang kan 3 biji cuman. Nah, ini ada yang 49, 44, 48 ya. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Yang terakhir kalau ini pendekatannya kalau N-nya besar ya. Tadi kan N kecil tuh, ya N-nya cuma 8. Nah, bagaimana? Nah, kebanyakan buku itu bahasanya begini. Oke, N-nya banyak nih, N-nya 925, apapun ceritanya ya, apapun ceritanya yang kalian cari itu N-nya berapa gitu ya. Nah, ini siapa nih? Tanya. Satu arah apakah akan menghasilkan hasil peluang yang lebih kecil atau akan sama dengan peluangnya lebih kecil, bukan begini, peluangnya bisa kalau simetris dia separuhnya. Kalau simetris ya separuhnya ya. Ya pokoknya tergantung sebetulnya mau besar kecil itu kan dengan begini. 5% itu kalau dua arah dibuat sedemikian rupa sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlahnya 5%. Tetapi kalau satu arah satu sisi saja 5%, ya, satu sisi saja 5%. Atau sisi kanan saja 5%.
Ya. Jadi itu kalau pembelajaran yang lama dulu, kita harus tahu dulu batasnya itu berapa, seperti yang tadi saya jelaskan. Oh, kita tolak kalau misalnya X-nya 0 atau 1, kalau di sebelah kiri, sebelah kanan 9 atau 10. Nah, itu kalau dua arah, kalau satu arah ya harus dibuat apa namanya sebelah kanan saja yang 5%, kalau lebih besar, atau sebelah kiri saja yang 5%. Nah, berarti kan batasnya berubah. Batasnya berubah. Nanti coba kita kembali dulu ke ini ke Excel-nya. Oke ya. Saya share dulu. Mana Excel? Ini. Oke. Saya rubah ya 0,5 nih, 0,5 balik ke sana tadi ya. Ini yang tadi nih ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu arah, kalau tadi ini lebih kecil dari 2, ini nggak usah dipakai dulu kan, bingung ya. Nah, ini 0 atau 1. Kalau dua arah 0 atau 0, 1, 9, 10 ditolak. Kalau sekarang satu arah lebih kecil. Kalau lebih kecil itu 0, 1, 2. Sorry. Kebetulan ini ya apa namanya? 01 juga ini, 01 juga ya. 01 juga. Nah, kalau nilai peluangnya begini, jadi ini kita harus ini saya belum bicara nilai peluang. Jadi begini, andaikan begini nih, dalam hal menembak, misalnya dia peluang si A itu mengenai sasaran, peluang A itu mengenai sasaran itu 0,5 katakanlah begitu ya. Nah, apakah gimana ya? Apakah si A itu masih dikatakan memiliki peluang 0,5 jika tembakannya itu hanya mengenai satu sasaran. Misalnya hanya mengenai satu sasaran. Kalau mengenai satu sasaran, ya, berarti satu sasarannya ini hanya 0,01. 0,01 ini. Ya. 0,010074. Ya. Jadi misalnya kalau 0,0174 ya tentunya tidak ya. Kalau misalnya dia hanya mengenai 1, berarti peluangnya hanya 0,01074. Padahal apa namanya hipotesis 0 ditolak kalau nilai peluangnya lebih kecil daripada nilai taraf nyata pengujian kalau 5%, ya kan? Paham? Sama saja misalnya kalau misalnya apakah kalau dia mengenainya justru 9 dari 10. Dari 10 itu kenanya 9. Apakah bisa dikatakan bahwa peluang dia mengenai sasaran itu 0,5? Tidak. Tidak lagi 0,5. Tapi lebih besar daripada 0,5. Paham ya? Jadi gini, si A, H0-nya begini, H0 titik 2 P sama dengan setengah. Nah, P sama dengan setengah. H1 ya, H1-nya H1 H1 P lebih kecil dari setengah. Oke? Ini hipotesis yang diuji. A dikasih 10 kali tembakan. Ternyata yang kena sasaran cuma 1. Mau 1 kan? Jadi yang kita lihat di sini 1. 0,01. Oke, ini taraf nyata pengujian misalnya alfanya 5% ya. 0,05. Oke, alfanya 0,5. Ini kan angkanya hampir mirip-mirip, jangan salah. Berapa peluang di sini tadi? 0,01. 0,010074. Nah, apakah masih bisa dikatakan bahwa peluang A mengenai sasaran itu 0,5? Tidak, karena nilai peluangnya 0,01074 itu lebih kecil dari alfa,
lebih kecil dari 0,05 ini, yang berarti bahwa tidak benar. Data itu tidak mendukung ini. Data itu mendukung ini. Kan tolak hipotesis nol apabila nilai peluang lebih kecil dari alfa. Ya kan? Nah, itu kalau 1. Kalau 2, nah kalau 0 apalagi 0 lebih kecil lagi kan? Nggak ada yang kena. Kalau 2 gimana? Kalau yang mengenai sasaran 2. Oke, yang mengenai sasaran 2, lihat peluangnya di sini. 0,054 dibandingkan dengan ini 0,05, lebih besar kan? Nah, walaupun yang mengenai sasaran cuma 2, masih bisa dikatakan bahwa peluang si A mengenai sasaran itu 0,5. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan justru kalau mengenai semua ini, kena semua. Kalau kena semua, nih ya, kalau kena ini kita berada di sebelah kanan nih. Kalau tandingannya, kalau di sini Nah, jadi kalau P lebih kecil dari 0,5, kalau ini lebih kecil, peluang yang dipakai yang di sini, yang di bawah E ini ya. Ya. Tapi kalau P lebih besar, ini H1 ya. P lebih besar daripada 0,5 ya. Yang dipakai yang di sini, yang dipakai yang di bawah F. Misalnya P sama dengan setengah. Apakah sekarang peluangnya lebih besar dari setengah? Nah, kalau kita menggunakan hipotesis 1 P-nya lebih besar, maka yang digunakan yang di sini. Nah, kalau misalnya yang mengenai sasaran 10 atau 9, ya, mengenai 10 atau 9, iya benar. Karena nilai peluang ini, ataupun ini, kalau 10 pakai ini, kalau 9 pakai ini, lebih kecil dari 5%. Tetapi kalau misalnya yang mengenai sasaran 7, 8, 6 atau yang lebih kecil lagi itu tidak, ya, tidak lebih besar. Artinya ini hipotesis 0 tetap, ya, hipotesis 0 ini tetap berlaku. Paham? Nanti diulangi rekamannya. Ya, oke. Oke ya, baik. Jadi kalau lebih kecil pakai yang ini, kalau lebih besar pakai yang ini, ngitungnya dari bawah, kalau lebih besar dan lebih kecil dari atas. Oke. Baik. Mungkin sampai di sini dulu ya, materinya. Kita teruskan minggu depan. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham mengenai hal ini, nanti bisa ditanyakan minggu depan atau pakai lewat grup ya. Oke, makasih. Sampai ketemu minggu depan. Sebentar, sebelum saya ini, saya screenshot dulu ya. Wajahnya dinyalakan dulu. Masih nyalakan. Wajahnya di... Oke, satu kali. Halaman 2. Anung Jansra, Yunita Marcella, belum. Anung Jansra, Akram, Yunita Marcella. Baiklah ya, kita